1896. Akan tetapi keberadaan lompat jauh ternyata sudah ada sebelum 1896. Asal-usul olahraga lompat jauh bermula ketika 13 abad lalu atau sekitar tahun 708 Masehi saat ajang Olimpiade Turun di Yunani. Lompat jauh adalah cabang olahraga atletik di mana atletik mengkombinasikan kecepatan, kekuatan, kelincahan untuk melemparkan dirinya dari papan tolakan. Jadi sasaran atau tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke bagian letak kendaraan atau kelas lompat. 1. Teknik lompat jauh. Teknik lompat jauh ada 4, yaitu teknik awalan, teknik tolakan, teknik melayang, dan teknik mendarat. A. Teknik awalan. Jumper melakukan ancang-ancang sekitar 20-30 meter dari garis lompat, kemudian mendekati garis tersebut sambil meningkatkan kecepatan lari. Namun jumper harus bisa mengendalikan kecepatan dari terutama di 3-5 akhir sebelum garis lompat dan mempersiapkan untuk melakukan pengalihan dari kecepatan lari awal ke tolakan atau loncatan. B. Teknik tolakan. Tolakan adalah tahap di mana kaki melakukan lompatan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum nanti mendarat ketika melakukan tolakan. Kaki sedikit dibengkakkan, kaki ditapakkan dan bukan didirikan. Gerakan tolakan ini memerlukan kekuatan, kecepatan, dan konsentrasi agar kaki tidak melewati batas garis loncat. C. Teknik melayang. Gerak kaki seperti berjalan ketika masih melayang itu akan memudahkan dan memperluas jarak pendaratan Anda. Dan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika tubuh jumper berada dalam posisi melayang. 1. Menjaga keseimbangan badan. 2. Berusaha melayang di udara selama mungkin. 3. Mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. D. Teknik mendarat. Pendaratan dilakukan dengan cara menunduk kepala, mengaitkan lengan, dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan anggota badan tidak mendukung pasir di belakang daripada kaki. Untuk mengasah teknik lompat dari atas ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. 1. Menentukan jarak ancang-ancang yang tepat, menentukan irama lari awal, dan mengasah mencoba beberapa teknik tolakan, melayang, dan juga mendarat. 2. Gaya lompat jauh. A. Gaya berjalan di udara. Bila gaya jongkok adalah gaya lompat jauh tertua, gaya berjalan di udara atau walking in the air adalah gaya terpopuler pada lompat jauh profesional karena gaya ini sangat efektif untuk menghasilkan lompat jauh dibandingkan gaya lain. Teknik lompat jauh berjalan di udara dimulai dari saat kaki tubuh melakukan tolakan atau loncatan. Ketika tubuh naik di udara, melakukan gerakan seperti melangkah kaki atau seperti Anda sedang berjalan. B. Gaya jongkok atau gaya mengambang. Ini merupakan gaya lompat jauh tertua. Gaya jongkok mudah dilakukan karena jumper harus menengkuk kedua kaki mirip seperti posisi jongkok ketika melayang di udara. C. Gaya menggantung. Teknik lompat jauh menggantung adalah teknik di mana ketika melayang di posisi dada diberikan ke depan, kedua tangan diangkat ke atas, gerakan kedua kaki ditekuk ke belakang. Ini untuk membuat tubuh selama mungkin berada di udara. 3. Sistem dan peraturan lompat jauh. Seorang jumper atau pelompat dari olahraga lompat jauh, lompatnya dinyatakan tidak sah gagal apabila menyentuh tanah di belakang garis loncat dengan bagian tubuh maupun baik itu ketika melakukan tolakan atau berlari tanpa membuat tolakan. Jadi jumper harus melakukan tolakan tepat sebelum ujung garis loncat atau sebelum garis tersebut. 2. Ketika melakukan pendaratan, melompat untuk bagian lain di luar area pendaratan. 3. Mendarat dengan gerakan salto. 4. Ukuran lapangan lompat jauh. 1. Lintasan lari awalan. Panjang lintasan standar yang digunakan jumper untuk melakukan ancang-ancang minimum sekitar 40 meter dengan lebar 1,22 meter sampai 1,25 meter. Di samping kanan dan kiri lintasan kemudian diberi garis putih lebar 5 cm. 2. Papan tolak. Papan tolak berbentuk segi empat, terbuat dari kayu atau bahan lain yang sesuai dan dicat warna putih. Papan tolak ditanam tak kurang dari 1 meter dari tepi dekat tempat mendarat. Jarak papan tolak dengan sisi terjauh dari tempat pendaratan minimal 10 meter. Ukuran papan tolak panjang 1,21 sampai 1,22 meter.
lebar 1,98 sampai 2,02 desimeter, tebal 1 desimeter. Papan tolak ditanam di tanah dan bagian tanahnya rata dengan tanah limpasan. Tolakan atau loncatan tersebut kemudian dipasang papan plastisin atau bahan lainnya yang akan membuat tanda apabila jumper meloncat lewati garis loncatan. 3. Tempat pendaratan. Lebar dari tempat pendaratan lompat jauh minimal 2,175 meter. Pendaratan ini diisi dengan pasir yang lembut, halus dan sedikit basah, dan juga permukaannya harus rata dengan permukaan garis loncat. Sejarah singkat lompat jauh. Olahraga lompat jauh telah eksis sejak zaman Yunani kuno, dan pada awalnya olahraga ini dimaksud sebagai salah satu bentuk latihan militer untuk melatih dan menguji kelincahan para prajurit ketika melewati rintangan seperti parit, jurang, dan lain-lain. Pada masa itu teknik bermain lompat jauh berbeda dengan teknik penang sekarang. Para jumper harus berlari dan mengangkat beban kedua tangan. Ini dibuktikan berdasarkan lukisan-lukisan kuno yang telah ditemukan. Lompat jauh pertama kali dipertandingkan pada Olimpiade 1896 dan telah meloreh rekor-rekor lompatan pada tahun 1935. Jesse Owens mencatatkan loncatan 8,13 meter sebelum dibacakan oleh Bob Beamon pada 1968 dan dibacakan kembali oleh Max Powell pada 1991 dengan rekor lompatan 8,95 meter. Ya, oke. Adam. M. Adam Saputra, ya. M. Adam Saputra. Kamu bisa melakukan lokasi? Sedikit? Sedikit. Di sekolah kita ada tempat. Maksudnya di Pati kemarin saya pernah ada di depan ya, Bu? Iya. Pernah tidak pernah. Berarti olahraga tidak pernah lompat jauh di sini. Belum pernah sama sekali. Nah, kamu latihan di mana? Belum pernah ikut latihan. Di mana? Di mana? Sudah masa sudah lama itu. Training dulu Kelas 8. Kelas 8. Itu hanya asal latihan karena tempat kosong mau latihan atau memang ada pelatihnya di mana? Pelatihnya. Oh. Kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8 berarti pandemi kan? Itu buka. Oh. Banyak yang latihan di situ. Sempat mengikuti seperti kejuaraan kayak gitu. Hah? Mana? Menang nggak? Amatir. Hah? Amatir. Oh iya maka. Kan minimal kamu sudah punya pengalaman daripada di sini juga belum pernah. Minimal kan kamu menampilkan itu kamu sudah pernah mengalami. Apa yang kan soalnya saya sendiri kan biasanya cuma 1 meter saja. Di situ soalnya tadi 8 berapa meter? 5. Iya. Kalau kamu bisanya sampai berapa meter? Dari semua olahraga yang paling kamu suka ya? Sepak bola. Untuk sepak bola juga sempat ikut klub atau tidak? Dulu pernah. Kelas berapa? Kelas 7. Pernah ikut klub? Berapa lama? Lama itu dari kelas 6. Pernah mengikuti kejuaraan? Belum. Tapi pernah ikut klub ya? Di mana itu? Surabaya siap bulannya berapa itu? Harian. Oh, kayak tadi berapa ya? Oh, seperti itu ya. Tentasi, bener ya? Sorry. Iya. Ntar ada. Iya. Adam Saputra seperti sepak bola. Selain sepak bola, lompat jauh, sepak bola bisa. Apalagi olahraga yang bisa? Itu aja. Berarti bola nggak bisa? Oh, nggak kurang. Yang pernah ikut klub sepak bola sama lompat jauh. Sudah, itu aja. Aplaus buat Adam.
ada musibah juga waktu itu ya, waktu bermain cedera tangannya. Iya. Bapaknya juga langsung cepat antisipasi datang langsung menolong ya nak ya. Saya di bel sama Fanti, kemudian besoknya kami datang untuk melihat kondisi. Terus itu terus pindah, udah kayak ikut bola lagi karena cedera tadi. Ya, terus ganti dengan Pak Jauhin tadi ya. Nah, tadi kamu ada mengatakan di situ ada gaya berjalan di udara. Itu ada gaya jongkok dan gaya gantung. Seperti apa nak? Coba praktekkan seperti yang ada gaya berjalan kamu udara, kamu itu apa caranya gitu kan? Ibu belum tahu kan? Oh, berjalan di udara gitu saya. Gayanya di udara. Diterangkan. Itu meloncat apa? Kan ada, kan ancang-ancang loh, ancang-ancang terus Lari kan ada apa? Papan tolak. Itu meloncat gini bukan? kemudian ada kapal lancar langsung gitu. Iya. Kemudian yang jongkok ada papan lancar tadi itu bagaimana? Langsung jongkok gitu. Oke, kemudian yang gantung. Nggak tahu itu. Belum lihat dari pelatihnya. Oke, terima kasih untuk Anda. Belum ditutup tuh. Sekian dari saya. Belum. Masih ada tambahan. Sebentar, tadi saya baru tahu bunyi cerita kalau tangannya pernah jatuh. Memangnya tanganmu sampai Patah. patah. Sampai patah. Terus hanya diginikan saja atau sampai dioperasi? Tidak mau dioperasi. Tidak mau dioperasi. Sampai putus ya nak ya. Sampai putus. Sangat betul. Terus itu kejadiannya kalau sampai jatuh, kenapa maksudnya? Ditabrak musuhnya. Oh, ditabrak sama Tenggor kan. ya. Berarti saran saya kalau kamu pernah seperti ini jangan sepak bola lagi, cari yang lain. Ya. Sekarang masih sakit tangannya nak? Sudah sehat ya, sudah bagus. Saya kalau masih muda, terus bapaknya nggak mau dibawa ke rumah sakit, nggak mau dioperasi, tetap pakai alat tutup terus pakai ramuan-ramuan ya waktu itu. Soalnya seperti anak saya begitu pernah seperti itu saya larang memang main bola karena itu juga dari anaknya bu, dari fisiknya juga. Jadi harus ganti yang. Iya, maka dia langsung setelah cedera dia tidak main bola lagi, dia ganti dengan ini ya. Iya. Sekarang bulu tangkis anak saya sudah nggak mau main bola. Memang harus seperti itu. Jadi dari dasar anaknya juga menyadari tadi karena sudah ini bang ya. Tetap Oke. semangat ya. Plus ya.